Selamat siang sahabat semua. Jadi CCF itu berapa minggu kemarin kita diundang untuk talkshow menceritakan apa yang kita lakukan sebelum dan pada saat pandemi sekarang. Tepatnya di ATP di Batu. Jadi ya kemarin kita ke situ, kemarin jam 4 sore dimulainya. Jadi kita jelasin sih apa yang kita lakukan baik dari sisi lingkungan hidup atau kemanusiaan. Gimana tadi Pak kesan-kesannya setelah di ATV Pak? Ya alhamdulillah lah. Intinya kan kita berusaha menyampaikan lah apa yang kita lakukan. Kita berharap dapat membantu banyak orang, juga menginspirasi orang lain. Karena kita tahu keadaan seperti sekarang ya, kita butuh orang baik lah untuk melakukan sesuatu. Terima kasih waktunya Pak Bas. Sama-sama. Ternyata masih banyak banget komunitas yang peduli lingkungan. Benar. Dan kita harus menjaga lingkungan karena lingkungan itu sangat penting sekali karena kita hidupnya juga di bumi. Benar. Bergelutnya juga dengan lingkungan. Nggak cuma dari komunitas-komunitas aja yang harus menyadarkan kita, tapi kita juga harus ikut berkontribusi dengan punya kesadaran sendiri nih gimana untuk menjaga lingkungan. Biar kita membantu CCF juga. Ya, nggak Seru cuma banget. buat kita aja, tapi buat anak cucu kita nanti. Jangan lupa ya, bijaksana menggunakan plastik. Yes. Saya Putu. Saya Nisrina dari Slideshow ATV. Yes, CCF Luar biasa. Sore Kak Dara. Oh, tele ya? Iya. Oh iya, mari. Ditunggu di sini dulu. Terus nanti bahas video itu, enggak apa-apa. Bebas sih, kalau pertanyaannya nanti ngalir aja kalau video ya. Terus segmen 2-nya ada PT poster yang ini. Nah, nanti bisa jelasin juga tentang ini. Terus soalnya mungkin yang katanya Bapak sebelum pandemik kegiatannya apa, terus saat ya gitu. Kayak gitu sih, Pak. Nanti ada 4 segmen. Per segmennya sekitar 10 sampai 12 menit. Iya. Ada yang ditanyakan, Pak? Masuk. Di studio. Misalnya Mas, ini climate change frontier, bener ya? Oke, aman. Selamat sore semuanya. Hari ini kita berdoa aja karena dia kemarin di syuting selain santai kayaknya keracunan makanan. Dia tuh nggak cocok makan makanan mahal soalnya. Iya, dia nggak bisa, dia bisanya ya pecel yang harga 6.000 yang nggak ada lauknya. Nah, itu Aryo banget kalau itu ya. Maksudnya cuma nasi sama Ya, nah ada siapa? Kita lihat VT yang satu ini dulu ya sobat saya ya. Kira-kira kedatangan siapa hari ini? Ini dia VT-nya untuk Anda. Climate change frontier. plastik, ya nggak sih? Betul. Aku juga sempet nih berkunjung ke Instagramnya, itu juga kayak gitu mensosialisasikan bahwa bahayanya penggunaan plastik itu seperti apa, terus mengurangi penggunaan plastik.
Berarti kita kedatangan komunitas pecinta lingkungan ya. Kalau bisa Mungkin. dibilang seperti itu. Nah. Tapi kita akan cari tahu sama yang punya komunitas langsung Nanti ya, kita akan ngobrol bareng-bareng. Tadi sampai go international loh. Betul. Oh my god, apakah dia bertemu dengan Mas Aris di Kapadokia? Oh my Nggak god. sampai situ. Nanti tidak sampai situ. Nah, nanti kita Mas Aris tanya nggak sampai situ. Mas Aris nggak sampai Kalian sana. pecinta lingkungan, kalau Mas Aris kan Pecinta wanita, kalau kita pecinta lelaki. Ya sudah, kita break dulu ya. Di sini terlalu banyak lelaki, takutnya kita mencintai semuanya. Kita break dulu Sobat Selai ya. Yes. Jangan kemana-mana. Ini di Malang apa di Batu Mas? CCF ini. Oh, di mana? Oh di mana? Di mana? Di Sukun, di rumahnya Pak Lut. Oh, Enggak, sekian lah. basecamp-nya di Sukun. Tapi yang in frame adalah Kakak Baskoro. Tapi nanti boleh satu orang ikut nemenin kakak di sini ya. Kita kayak ada kelas ya, jadi kalau kakak-kakak ya kayak les privat gitu loh. Nah ini Kakak Baskoro as a founder of CCF. Nah kalau boleh tahu kan tadi kita sudah lihat VT-nya nih ya Kak ya, tentang menyuarakan bahayanya plastik, penggunaan plastik sampai go international. Sebenarnya CCF Fokusnya ke ini, perubahan iklim. Awalnya ya, perubahan iklim, kemudian namanya climate change festival di awal. Kemudian masuk ulang tahun pertama 2015, kemudian saya rubah namanya menjadi climate change frontier. Kemudian tujuannya diperluas. Kalau awalnya hanya perubahan iklim, dan community dan kemanusiaan juga. Oh, waktu di perubahan iklim itu berarti tujuannya itu kemana? Misinya apa sih yang dilakukan? Kita Pemanasan global. pemanasan global. Jadi kita tuh ingin memberi kontribusi. Terus akhirnya berkembang ke nature protection itu Ya. ya. Ini yang hampir kayak itu nggak sih, apa Earth Hour? Atau beda, sebenarnya beda yang Dilakukan. Eksekusinya berbeda kah? Sebenarnya kalau ngomong tujuannya sama sih, berkali-kali itu. Sama saja. Hanya kan Nah, humanity berarti nyasarnya kemana nih Kak? kalau humanity kita tuh intinya gini, membantu orang lain. Kita membangun empati ya di masyarakat. Bukan hanya kita membangun empati masyarakat, tapi kita juga turut misal ke yayasan demikian kita bantu mereka. Terakhir malah kita bagi minyak goreng kemarin keliling. Oh iya. Minyak goreng sekarang sulit ya katanya ya. Iya, Ini jadi karena ada Omikron ya, jadi minyak gorengnya langka. Gak ada Wah. hubungannya sih sebenarnya. Jangan-jangan Omikron terbuat dari minyak goreng. Bukan lah. Ini adalah sebuah apa namanya? Bisa jadi kan Omikron katanya batuk. Kakek dan- minyak. Nah, Ini. nah itu makanya Mungkin dari minyaknya CCF langka. bisa meneliti ini ya, Jeff ya. Omikron hubungannya dengan minyak goreng Iya. apa? Karena terlalu banyak makan gorengan. Batuk. Berarti penyasarnya kalau humanity dari CCF sendiri nggak cuma tertentu aja ya Kak ya. Kayak nggak cuman orang-orang yang mungkin terkena bencana alam misalnya Ya. nih. Berarti secara keseluruhan Semua tergantung berarti. situasi kondisi ya. Yang mendasari apa sih kok akhirnya membangun atau menciptakan CCF ini kan as a founder ya Kak ya. sebenarnya dari ini ya kumpul-kumpul. Waktu itu ini berdirinya dari Malang kok. Waktu itu kita kumpul dengan teman-teman yang ngobrol lah. Ya, akhirnya kok sampai ke kita bicara masalah lingkungan itu. Kemudian ada keinginan, ayolah kita walaupun kecil waktu itu kita coba memberikan kontribusi. Ya, akhirnya sampai sekarang. Oke, jadi untuk CCF sendiri ini di Malang aja atau memang di kota-kota lain juga ada? Sebenarnya kalau pusat kita kebanyakan di Malang. Mm-mm. Ya, kebanyakan di Malang. Hanya kalau untuk campaign, aksi kita bisa di mana-mana gitu. Sampai keluar negeri. Wow, awalnya ada berapa Kak yang tergabung di CCF? Kalau 2015 tuh malah 2 orang. Ah, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Partneran nih ceritanya. Iya, 4 orang. Terus akhirnya bisa menggait teman-teman yang lainnya. Sampai sekarang. Sekarang sekitar 7. Wow, dan Jadi- akan terus bertambah. Tapi ya? tetap itu ya, maksudnya walaupun 7 orang tapi terus gitu apa aksinya itu terus gitu. benar. Kita soalnya gini, kita nggak terlalu banyak ribut juga. Iya betul. Tanya tangan ya, riuh ya Zai. Iya. Untuk ngumpulin juga agak susah kan. Iya. Gabung, ayo boleh. Secara umum. Secara umum ya, berarti nanti kedepannya bakalan terus dibuka ya. Mungkin. Tapi ini open recruitment nggak sih? Maksudnya setiap saat bisa open recruitment atau memang menunggu dari JKR sendiri open recruitment baru kita bisa gabung, atau ya udah kalau mau gabung aja gitu? Kita kalau open recruitment nggak pernah sih. Jadi siapa pun yang mau ya sudah. Asal kita memang butuh kita.
Oh, Oke. nyasarnya udah kemana aja nih Kak? Kan dari 7 orang ya, apakah satu Indonesia sudah, bahkan kan tadi sampai Ke luar luar negeri negeri. juga. Nah, apakah di Indonesia sendiri ada wilayah-wilayah tertentu yang jadi sasaran untuk sementara ini? Kalau secara khusus nggak ada, ya kan? Hanya kita tuh tergantung kebutuhan sih. Ya. Contoh terakhir ini kayak sedotan plastik, kita kan punya campaign mengurangi plastik. Bener. Nah, terus di situ kan target kita ya sampai ke Bojonegoro. Wow, Jadi tergantung ini ya. Kebutuhan. Kita nggak ya gitu. itu sosialisasi aja atau sekalian bagi-bagi ini nih Kak, apa, sedotan stainless? Oh iya, sambil memperkenalkan Ah. kalau ini ada sedotan stainless untuk pengganti dari plastik itu tadi. Jadi awalnya tuh gini sih, kayak sedotan plastik itu awalnya kan kalau tujuan awal tuh sama sekali nggak pakai sedotan. Tujuan Oke. awal kita buat itu. Nah, begitu kita turun ke lapangan, permasalahannya beda. Banyak yang protes, nggak bisa pak, customer kan bla bla bla. Kalau itu bilang, akhirnya kita rubah daripada mereka nggak ikut, udah kita ngalah, kita rubah tujuannya. Jadi mereka sudah nggak menggunakan sedotan plastik kecuali by request oleh customer. Oh, Kalau awalnya oke. enggak sama sekali. Iya, 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 Mereka iya. banyak- Plastik free ya berarti ya. Iya. Berarti bukan diganti dengan sedotan yang stainless itu ya? Beda penggunaan kalau itu. Oh, gimana tuh? Gimana Kalau maksudnya? gini, ada sedotan yang bisa digunakan secara atau untuk pribadi. Kalau stainless itu pribadi. Oh iya betul betul. Dulu pernah ada di Batu nggak salah, ada sebuah kafe, mereka nyediain sedotan stainless. Itu bisa digunakan banyak orang, dicuci segala macam. Kita melakukan survei, ternyata banyak orang yang nggak mau dari sisi kesehatan. Walaupun Yes, mereka yang iya punya benar. ini sudah bersih, Oh, tapi kan tapi orang ada lain ya kan yang yang menggunakan. Dia kan mikirnya ya Iya, bisa dipakai Iya, iya, lagi, betul. kayak gitu ya. Ini dia videonya untuk Anda. Wow, kita seperti malaikat, sangat terang. sangat terang sekali guys. Ini apa ini? Itu infografis, itu saat pandemi sih. Oke. Oh, ini himbauan, acara apa? himbauan. Jadi gini, jadi CCM itu sebenarnya 2019 tuh kita program banyak. Iya. Baik yang sudah jalan atau yang mau dijalankan 2020. Tapi pas pandemi bulan Maret presidennya menyampaikan stay at home sama social distancing. Iya, iya benar. Kalau enggak 14 atau 15. Nah kami itu saya ngomong sama tim, berani turun nggak dengan resiko terpapar. Mereka ngomong ya udah bismillah aja, udah turun. Kita tuh turun sejak 16 Maret 2020 sampai hari ini bantu masyarakat. Wow, Nah, dan itu yang tadi itu yang sekian banyak yang kita lakukan. Oh, dan gerakan 100.000 itu berarti untuk membantu Membantu para teman-teman pedagang yang pinggir jalan. perekonomian. Jalan gitu. Sebenarnya Sebenarnya dari bukan skandal. berarti sebenarnya tuh dari segala aspek dikerjakan nggak sih kalau dari apa namanya CCM ini sendiri? Kalau dilihat-lihat dari segala aspek juga Ini dapat gitu. sebenarnya kita fokusnya ke lingkungan sebenarnya. Hanya masuk 2020 kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. benar. Jadi banyak waktu itu program kerjasama CCM. Iya, itu Maka- bakal langkahnya ya kayak. walaupun ada mahal dan harus satu orang satu harganya mahal. Betul. Makanya kita ganti sabun antiseptik. Jadi kita sejak Maret kita sudah keluar ngomong pakai masker, rajin cuci tangan, jangan panik dan sebagainya. Pokoknya intinya lebih fleksibel ya kalau CCF ini bisa dibilang ya. Betul. Situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, ya itu yang mereka ikut turun. Lingkungan kan memang gitu ya Putu ya. Betul. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya sumber daya manusia gitu. Karena segala aspek pasti berkesinambungan kalau Betul. ngomong masalah lingkungan gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol ya. Yes. Kesulitannya itu seperti apa sih sebenarnya untuk yang namanya sosialisasi ke orang-orang itu kan nggak Waktu itu ada 50-an hotel, kafe, resto itu yang ikut program kami sampai 50. sampai 50. Wow. Kebanyakan di Malang sama di Batu. Tanpa plastik ya berarti ya? Iya, tanpa sedotan. Oh, tanpa sedotan. Plastik. Dan di setiap, makanya kalau kita ke beberapa hotel di Malang atau di Batu, jika masuk di resepsi ada kayak expired, kami sudah mulai menjaga mengurangi sedotan plastik itu dari kami. Jadi memang kami berikan expired di situ untuk menyampaikan pesan ke ya mungkin ada orang yang mau stay di situ atau di kafe dan sebagainya. Jadi nggak cuma di edukasi ya, tapi juga difasilitasi. Benar. Aplikasi juga. Benar. Nggak cuma ngelarang aja, ada solusinya gitu loh. Ada solusinya. Nah, maka dari itu kalau permasalahan itu kita sempat punya pengalaman lucu sih. Apa tuh?
sebelum ada tol, kita kan kalau dari arah kalau satu dari Bondowoso ya ke Malang itu kan lewat bawah, sekitar itu. Nah, jadi belum ada tol. Nah, jadi di kiri jalan sebelum masuk Malang itu ada warung apa itu lupa saya namanya. Tapi kita tuh sering mampir di situ untuk makan istirahat sama salah satu peternak. Jadi kalau kita ke situ kalau pesan es teh kan dikasih sedotan. Kita nggak mau kita tahu. Yang kita ke situ kita lakukan hal yang sama. Suatu saat kita ke situ kita nggak dikasih sedotan. Udah apa loh kan? Iya. Nah, kita mikirnya gitu. Tapi ternyata begitu saya lihat sekitar yang lain juga nggak dikasih. Kehabisan sedotan kah? Nah, bukan. Jadi Menghemat, Say. nah itu Aneh kali. akhirnya salah satu teman Mas Hadi yang ketemu itu nanya, loh kok nggak dikasih kenapa? Nah ternyata ada himbauan dari kepala daerah di situ, Pasuruan ya kalau nggak salah ya, di situ bahwasanya dilarang menggunakan sedotan plastik. Dari situ akhirnya kami berpikir bahwasanya kita yang turun sejak Februari sampai Desember, dari pagi sampai malam katakanlah kita camping, ya saya bukannya mau ngomong 50 itu bukannya gagal, enggak, kita berhasil. Hanya sekarang kalah dengan seorang kepala daerah, hanya sekedar tanda tangan seluruh kota. Jadi makanya kan kalau ngomong seperti itu ya dibutuhkan peran serta pemerintah. Iya, itu privilege tersendiri kan kalau memang kayak pemerintah lebih didengarkan gitu. Benar-benar. Kalau kita yang dari bawah-bawah kan emang Sulit. effortnya harus gede banget ya. Iya. Berarti untuk planning ke depannya, untuk rencana ke depannya, apakah akan menggandeng pemerintah juga dari CCF sendiri atau tetap diri sendiri? Sudah, kita coba tahun 2019 juga waktu itu di salah satu universitas di Malang kita coba undang mulai dari wakil wali kota segala macam. Kita coba untuk ini Malang minim plastik. Oke. Ya tapi memang belum nggak efektif sih ya. Padahal kita sudah tanda tangan semuanya, semua pihak sudah tanda tangan, hanya ya masih belum terlaksana. Tapi bener juga nih dari CCF juga yang ke kafe-kafe itu akhirnya memberikan sebuah pilihan ya, boleh menggunakan sedotan plastik kalau memang customernya yang meminta gitu. Nah itu kan berarti menumbuhkan kesadaran juga ya untuk customer ya. Ini loh sebenarnya plastik itu udah nggak usah pakai plastik, bahaya, mendingan nggak pakai juga nggak apa-apa. Nyeruput kan nggak apa-apa, masa minum air putih kita pakai sedotan kan enggak ya. Jadi nggak masalah kalau minum minuman yang lain tanpa sedotan itu it's okay. Kembali lagi nggak cuma mensosialisasikan tapi ternyata juga sudah. Tadi kita juga ngomongin jas hujan plastik juga banyak banget, di mana-mana pasti ada. Benar. Nah, menurut Mas Kakak Baskoro sendiri nih gimana menyikapi ini? Kalau ngomong plastik itu ini ya masalah yang agak sulit juga karena bagaimanapun kita sudah familiar dengan yang namanya plastik. Nah, makanya kita tuh nggak melarang tapi bijak menggunakan produk plastik. Soalnya kalau ngomong plastik kan hampir semua apa yang kita pakai ada unsur plastiknya, kamera dan segala macam. Walaupun ya, makanya kita fokusnya untuk tiga saja, tas, sedotan, sama botol plastik. Oke. Jadi kita nggak ngomong jangan pakai plastik gini-gini, enggak. Monggo silakan. Hanya Anda harus bijak. Pada saat Anda menggunakan plastik, kita sudah taruh di tempat sampah. Walaupun zaman sekarang orang bingung membedakan tempat sampah sama sungai. Wow, sebuah tamparan kecil. Bingung membedakan tong sampah dengan sungai. Tong sampah itu nggak ada air mengalir dan Iya betul. Ya ada air mengalir dikit biasanya di tong sampah. Lembeng, Sedikit, tapi lembeng, nggak bukan yang mengalir. Bukan. Kalau ada pohonnya, ada batu-batunya, ada airnya itu namanya sungai. Itu buat tong sampah. healing, bukan buat Buang sampah. Enggak dong ya. Berarti memang kalau ya emang namanya kalau jas hujan kalau nggak plastik masa kain kan semacam rembes ya. Betul. Tapi mungkin mengurangi kayak penggunaan jas hujan plastik yang 10 ribuan tuh loh. Yang kresek gitu. Uh. Tidak kayak punyanya di Sina tuh loh.
Tapi itu nggak gampang bolong loh ya kalau yang kresek gitu. Anu sih mungkin kayak orang kan kadang lupa gitu bawa jas hujan. Akhirnya beli terus akhirnya kan, beli yang murah-murah aja. Makanya mulai sekarang harus sedia jas hujan walaupun nggak hujan, harus sedia di motor. Biar nggak sampai kejebak hujan Nah, kayak Arya. Arya kamu nggak punya jas hujan ya? Ada kamu di Kapadokia. Kamu di Kapadokia ini terang banget lah di sini. Kamu kehujanan di mana? Kamu mulai bohong ya sama kita ya? Kita akan lanjutkan lagi setelah ini ya. Kita akan ngobrol lagi bareng dengan teman-teman dari CCF bareng dengan kakak Baskoro Stress. Ini tetap di Slasio. Mungkin kita lebih kita nanti berfotong apa? Ini. Terotak kok. Belum ini habis. Situ Bondo itu di mana? Di mana sih? Jalurnya beda. Jalurnya ternyata. kemana gitu ya? Ngotot, ayo Bondowoso, situ Bondowoso, Banyuwangi. Karena namanya juga hampir-hampir sama. Iya kan? sih. Namanya hampir sama. Tapi di daerah-daerah itu banyak banget wisata alamnya. Wisata ya. alam. Kayak di situ Bondo kan ada itu apa? Bukan itu apa? Yang bukan Kolam, fauna, savana. anu, flora and fauna. Iya, Taman safari. Baluran ya, ada Baluran. Oh. Terus kalau ke sana dikit ke Banyuwangi banyak pantai juga di situ. Kamu terkait ya? Kak, tapi kalau ngomongin wisata alam ya, kan banyak banget nih. Kalau udah wisata alamnya udah terkenal, udah rame, sampah plastik itu di mana-mana. Nah, apakah di daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi sana juga masih banyak banget nih sampah-sampah plastik yang berserakan? Ya kalau ngomong masih banyak ya Pak. Banyak ya, say. Pertanyaan Emang itu tapi emang itu kayak nggak bisa dilepaskan dari orang-orang yang Balik liburan lagi ya, gitu. balik lagi pasti ya, emang pasti ada aja gitu sampah di situ. Walaupun udah ada Iya warningnya sih. di mana-mana kan nggak boleh buang sampah di sini. Gitu. Tapi ya tetap aja biasanya kayak ibu-ibu gitu bawa anak terus buang Kita itu kan pernah di Sempu ya, ada Sempu ya. ada Sempu. Pulau Sempu. Jadi di situ kan awalnya banyak wisatawan masuk, buang sampah. Akhirnya karena kita ada kedekatan dengan mereka, akhirnya kita sediain tote bag itu tadi. Oke. Jadi setiap ada orang masuk dikasihkan tote bag, jangan dibawa pulang tapi semua sampah dimasukkan situ. Begitu balik pulang itu diberikan bukan diberikan ke pos yang ada di situ. Nanti pos itu yang akan buang sampahnya. Itu enggak dibawa pulang. Aduh, kebiasaan. nggak bisa di Indonesia diterapkan seperti ya, itu. marah. Hilang, dikira gratis. Karena banget Aduh. nggak ada yang jujur. Nah, apakah dari CCM sendiri ada nih program kedepannya untuk lebih ke apa ya, lebih membangkitkan kesadaran lagi nih untuk masyarakat, Menumbuhkan lagi karena kan orang tuh pasang surut ya. Bener. Ntar kalau lagi vibes-nya gitu semua nggak pakai plastik. Oh. Nah, turun lagi pakai Nah. lagi gitu. Gimana? Sebenarnya ini permasalahannya lebih ini ya, lebih berat sih kalau buat kami jujur aja. Kalau tahun 2019 sebelum pandemi, contoh aja sederhana ya. Waktu itu kan ada 50 hotel cafe resto yang itu Iya. dan mereka komitmen mereka memang nggak memberikan sedotan. Nah begitu masuk Maret pandemi, kemudian akhir 2020 saya coba sih untuk telepon ke orang-orang ini. Gimana? Waduh, kami nggak mikir itu. Soalnya kan mereka harus berjuang untuk survive di tengah pandemi. Bener. Jadi terkait ini masalah sedotan itu
ya kita paham ya, dalam tanda kutip memang adanya memang mereka harus fokus ke mempertahankan bisnis mereka dulu. Gitu. Jadi memang sulit sih, makanya Nggak bisa dipaksa ya. itu nggak bisa dipaksa. Makanya kita untuk membangun lagi effort mereka, awareness itu sulit sebenarnya. Tapi kita coba untuk bertahan. Itu kita buktikan bahwa itu harus jadi. Sekarang itu kan agak sulit juga. Ada social distancing, belum tiba-tiba PPKM dan segala macam. Ya kan kita ngumpulin orang banyak juga takut juga ya. Isinya kayak digital campaign. Jadi kita buat video, kita mengedukasi masyarakat. Walaupun bukan sulit sih buat kita karena kita tidak terbiasa sejak sekian tahun kita lebih suka Langsung ke lapangan ya. Contoh selamatkan hutan Indonesia kita punya pasukan mandiri di Karangposo. Jadi di situ di Karangposo jadi kita punya bukan kita punya sih kita kerjasama dengan Cakti Agriculture 1,2 hektar di situ. Jadi dari benih jadi bibit. Jadi kita petakan dulu daerah-daerah. Jadi tujuannya adalah menghidupkan kembali lereng Gunung. Oke. Iya. Ini Yes, dia. kalau mau kepo-kepo ya di CCF tuh ngapain aja. Terus Iya. kalau mau gabung juga mau kepoin dulu langsung aja ke Instagramnya CCF ada di climate_change_france ya pakai T ya bukan pakai S ya. Kak, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut waktu program aja nih, volunteer ya, Volunteer, boleh nggak? Selama ini kita volunteer ada Oke, berarti yang tahu-tahu aja. ya, kita ada sendiri deh. Nah, itu ya berarti sobat Selai yang mau ikutan gabung, mau ikutan kontribusi, pantengin aja terus ini Instagramnya. betul. Nanti ada info di situ ya. Ntar mereka ada di mana datang aja. ke Datang situ. aja, udah datang aja. Saya lihat dari slideshow gitu. Wes. Terus nanti kalau misalnya ada Cosplay, ya, Zai. Aduh, pokoknya seru banget ya perbincangan hari ini. Memang apa ya, kita harus dari diri sendiri dulu nih mempunyai kesadaran. Penting banget loh ngejaga lingkungan. Bukan menghilangkan plastik di kehidupan kita, tapi mengurangi dan lebih bijaksana penggunaannya. Pesannya ini terakhir dari Mas Baskoro untuk teman-teman yang nonton slideshow hari ini khususnya biar bisa menjaga lingkungan gitu ya. Gini, ini kan pandemi itu sesuatu yang mendadak ya. Karena kita saat ini kan memang masih dalam masa pandemi. Betul. Jadi kan pandemi itu sesuatu yang mendadak tiba-tiba datang, kita nggak siap, Betul. semuanya. Hanya saya berpesan pada semuanya, walaupun keadaan sulit seperti itu, jangan sampai kehilangan kepedulian terhadap lingkungan dan empati untuk menolong sesama. Nah, itu ya, jangan sampai kehilangan empati dan kepedulian. Keren banget, Yes. thank you so much Kakak Terima kasih. Baskoro. Terima kasih juga teman-teman dari CCF yang sudah datang hari ini. Yeay, Terima nanti kasih. semoga kita bisa kolaborasi lagi ya. Betul, ada kalau pandeminya udah gimana. turun lagi. Benar, kita doakan semoga ya situasi kondisinya bisa tidak makin memburuk ya, Yes. bisa segera membaik. Kemarin padahal udah baik-baik aja Ketawa. ya. Ya udah deh, kita pamit aja ya. Thank you so much. Besok kita akan kedatangan bintang tamu spesial lagi. Siapakah? Siapakah? Berarti kita harus bertemu besok. Ketemu lagi besok. Pantengin terus ya di ATV setiap jam 4 sampai jam 5 5 sore. sore. Dan juga sore santai ya, biar tahu Aryo kenapa. Iya, gitu. kita interogasi Aryo besok. Jam Thank you 4 so much sampai Kakak jam- Baskoro ya. Nah, Semoga semakin lancar nanti program-programnya CCF. Kita pamit. Bye-bye. Ya, terima kasih. Thank you. Kurangi plastiknya. Ternyata masih banyak banget komunitas yang peduli lingkungan. Benar. Dan kita harus menjaga lingkungan karena lingkungan itu sangat-sangat penting sekali karena kita hidupnya juga di bumi, Benar. bergelutnya juga dengan lingkungan. Nggak cuma dari komunitas-komunitas aja yang harus menyadarkan kita, tapi kita juga harus ikut berkontribusi dengan punya kesadaran sendiri nih, gimana untuk menjaga lingkungan. Biar kita Betul. membantu CCF juga. Ya, nggak Seru cuma banget. buat kita aja, tapi buat anak cucu kita nanti. Yeay, jangan lupa ya, bijaksana menggunakan plastik. Yes. Saya Putu. Saya Nisrina dari Slideshow ATV. Yes, CCF Luar biasa. Bos,
guys.